teknologi kan? Teknologi. Jadi kita semua di sini diharapkan untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang ada, baik itu dari teknologi penelitian Pak, Ibu, maupun teknologi yang berasal dari Bapak sendiri. Itu yang perlu kita kembangkan. Kalau itu seandainya memang bisa meningkatkan produksi kita, ya kan? Apa salahnya kita kembangkan? Ya enggak? Mungkin secara kearifan lokal yang selama ini mungkin bisa mendongkrak produksi. Jadi itu perlu kita kembangkan dan kita sharing Pak. Kita sharing antara bapak-bapak dengan bapak-bapak yang lain, petani satu dengan petani yang lain. Jadi inilah salah satu fungsi dari SL ini, kolaborasi, ya kan, ATM, kemudian juga kita terapkan di lapangan supaya produksi lebih meningkat lagi. Jadi salah satu mungkin pakai teknologinya adalah pemupukan. Jadi di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana pemupukan, ya kan, apa itu pupuk, kemudian juga kapan cocoknya untuk dilaksanakan pemupukan. Jadi saya kira Pak, ini mungkin saya udah jauh lebih ketinggalan dari bapak-bapak, karena bapak-bapak langsung ke TKP-nya kan, langsung memupuk dan melihat secara langsung hasil yang Bapak usahakan. Ya enggak? Jadi kalau kita untuk meningkatkan produksi tentu kita harus memupuk tanaman sesuai dengan spesifik lokasi lah, ya kan, kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi kiranya mungkin kita tidak banyak di sini menyampaikan secara teori, cuman kita mungkin ingin mengetahui di antara bapak-bapak yang sudah mencoba pemupukan yang sesuai anjuran atau dengan aktivitasnya gitu kan, menggunakan pupuk ini dan optimal produksi tertinggi itu berapa gitu. Ada yang pernah mencapai 9 ton enggak kira-kira dengan pemupukan daerah kita ini? Atau dari bapak-bapak ada yang udah mencapai 9 ton? Ada? Optimalnya kita di sawah kita ini dengan menggunakan pemupukan yang berimbang antara 9 sampai 11 ton misalnya. Ada enggak kira-kira yang sampai produksinya ke situ? Tak ada dong. Berapa paling sedikit? Paling banyak berapa? 7 ton. Ada yang 8? Yang 8 Pak Kasan 8 ya? 7, antara 7 sampai 8. Kira-kira Pak, kalau nak boleh tahu kami ini ya kan, pemupukan yang Bapak lakukan itu seperti apa kira-kira? Pemupukan padi lah. Pemupukan padi urea. Ponska kapan Pak? ya setelah padi dah apa? Pemupukan urea seminggu setelah penanaman, ya Pak. Kemudian dilanjutkan dengan 10 hari lah, antara 7 hari sampai 10 hari. Kemudian dilanjutkan dengan NPK. Itu kira-kira umur berapa hari? NPK-nya itu apalagi kira-kira padi dah mulai apa tuh kan? Merumput. NPK. Berarti lebih kurang antara 1 bulan lah ya setelah tanam ya. Sekitar gitulah. Baru berapa kali Pak pemupukan? 3 kali kadang. 3 kali. Berarti menjelang panen 3 kali. Itu berapa hektar? Itu 1 hektar lah. 1 hektar ya. Maksudnya 1 hektar berapa kilo gitu? Oh, guningnya maksudnya. Saknya. Pemakaian. Kalau saknya kadang satu ureanya itu 3 sak 150 kilo. Apanya 2 NPK. Jadi Pak Kasan dia sudah menerapkan pemupukan itu dengan menggunakan urea 150 kilo per hektar satu musim. Kemudian NPK-nya itu 100 kilo per musim. Dengan metode pemupukan seperti biasa penaburan, itu umur pemberian N-nya atau ureanya itu umur 1 minggu ya Pak, sampai 10 hari kan. Lebih kurang ya. Kemudian dilanjutkan umur 1 bulan. Itu pemupukan dengan menggunakan NPK. Jadi di sini mungkin sedikit kami singgung bahwasanya ada 2 jenis pemupukan yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada yang dibutuhkan secara makro, ada yang dibutuhkan secara mikro. Kalau makro itu dibutuhkan secara banyak, ya kan? Kalau istilah kita bahasa Melayu banyak lah, dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada juga dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kan gitu. Jadi yang sedikit tadi juga diperlukan tanaman, walaupun sedikit perlu dikasih. Artinya untuk meningkatkan imun dari tanaman. Nanti kita sharing sedikit-sedikit. Kemudian kalau yang untuk banyak itu untuk meningkatkan produksi.
ya kan, untuk memperbanyak hasil tadi. Mulai dari urea, NPK, TSP dan KCL. Jadi contoh dari itu contohnya. Kemudian yang unsur pokoknya adalah nitrogen, fosfor dan kalium. Jadi kadang-kadang kita banyak salah untuk jenis pemupukan atau memberikan pupuk ini tidak sesuai dengan anjuran. Jadi di sini kita hanya meluruskan saja, Pak. Kalau kita memupuk itu sebenarnya udah memupuk lah gitu kan. Pada intinya kita udah melaksanakan pemupukan. Saya yakin dan percaya karena di KUD itu kekurangan terus pupuk, apalagi pupuk subsidi kan. Dari situ indikatornya bahwa petani itu semuanya adalah memupuk. Nah, jadi kita tidak hiraukan itu lagi, ya kan? Kalau dulu kami hiraukan gini, petani itu tak mau melakukan pemupukan, ya kan? Sekarang petani itu sudah sadar bagaimana cara memupuk, kebutuhan pupuk. Jadi di sini kita akan meluruskan bahwa ada 3 jenis pupuk yang sangat luar biasa dibutuhkan oleh tanaman dan ini jarang tepat dalam pemberian. Kalau Bapak udah pernah nak pakai yang SP36? Udah ya? Itu kapan kira-kira? Sebelum tanam, betul, yakin? Yang lain? Mengapa sebelum tanam, Pak, kira-kira? Mengemur tanah gitu ya. Memang secara teori ataupun prakteknya, TSP itu dia akan fosfor. Itu sangat berat untuk diuraikan oleh tanah ataupun mikroorganisme di tanah. Jadi dia diaplikasikan ke tanah, itu lama prosesnya, Pak. Baru bisa diserap oleh tanaman, ya kan? 3 apa? 3 bulan, lebih kurang. Kami seminggu sebelum tanam. Ya, jadi kalau kita kadang memupuknya sekarang, belum nampak hasilnya. Seminggu atau 2 minggu setelah tanam. Nah, tapi kita kalau udah melakukan itu jangan khawatir karena dia dalam di tanah itu dia bisa bertahan berlama-lama. Artinya kalau sekarang kita memupuk, tahun besok itu masih tersedia. Dan itu lama sekali, Pak, baru diuraikan oleh tanah, kemudian diserap oleh tanaman. Nah, cara untuk mempercepat proses itu, maka ada pelakuan-pelakuan, namanya pelakuan khusus lah kalau kita istilahkan. Bisa kita memberikan mikroorganisme tambahan. Mikroorganisme tambahan itu gunanya untuk mempercepat proses pembongkaran pupuk tadi supaya bisa diserap langsung oleh tanaman. Nah, mikro itu contohnya ada yang sudah memakai E4. Belum ada ya? Belum ada di sini, Pak. E4 itu dia tersedia di toko-toko Kesa Prodi, ada juga yang botol kuning itu kan. Nah, itu bisa kita gunakan supaya pupuk yang kita kasih tersebut cepat diproses oleh tanaman. Nah, sebaiknya memupuk itu antara 10 sampai 15 hari sebelum tanam sebenarnya. Dibantu dengan mikroorganisme supaya cepat tadi diproses. Pada umur 1 minggu 10 hari sudah bisa dimakan oleh tanaman. Kira-kira gunanya untuk apa kira-kira? Yang fosfor tadi, nah yang SP36 tadi. Perakaran. Kemudian untuk apa lagi kira-kira? Nyubur tanah. Menggembur tanah ya, melembutkan tanah. Mengikat air ya kan. Kadang-kadang kalau kita tak memupuk menggunakan SP36 cepat kering. Kalau kita memupuk itu masih basah, masih lembab gitu kan. Kan bisa tuh dipraktek secara langsung, kita tengok tuh kan. Itu salah satu fungsinya. Sampai di sini penggunaan pupuk TSP udah bisa?